Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS 15. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagimu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh Engkau bangunkan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Itu sebabnya Tuhan, pagi yang indah ini awali seluruh aktivitas kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan kembali ya. Tema renungan kita adalah tujuan Tuhan memanggil kehidupan kita ya. Tujuan Tuhan memanggil ya. Kemarin ya, hari Sabtu kemarin kita sudah mulai bagian pertama dari tujuan Tuhan memanggil kita ya, karena kita telah dipilih oleh Tuhan ya. Kita orang-orang percaya disebut sebagai gereja Tuhan karena kita telah dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan dosa, dari kegelapan dunia ini masuk kepada terang Allah yang ajaib. Itulah ya kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Mengapa kita dipanggil oleh Tuhan? Karena kita telah dipilih. Jadilah kita orang-orang pilihan Tuhan atau orang-orang yang terpilih. Nah, pagi yang indah ini kita akan lihat tujuan yang kedua ya, Tuhan memanggil kita. Tujuan yang kedua adalah kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus ya. Jadi tujuan Tuhan yang kedua memanggil kita ya adalah kita dipanggil, bukan hanya dipanggil keluar dari kegelapan dosa karena kita sudah menjadi orang pilihan. Nah, kita dipanggil oleh Allah. Tujuan yang kedua adalah kita menjadi orang-orang kudus ya. Kita menjadi orang-orang kudus ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus ya. Jadi saudaraku, kita bisa menjadi orang-orang kudus di hadapan Allah bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena perbuatan baik kita ya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, firman Allah katakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ya. Jadi orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang kudus, tidak ada orang yang baik. Kalau saudara mau baca itu dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal 3, itulah kondisi manusia sebelum dia terima Tuhan. Dia itu orang berdosa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tujuan Allah memanggil kita ya, untuk yang kedua ya, tujuan Allah yang kedua memanggil kita supaya kita menjadi orang-orang kudus. Siapa yang menguduskan kita? Yang menguduskan kita itu adalah Tuhan sendiri ya. Mari kita akan buka di dalam Imamat pasal yang ke-20 ya. Imamat pasal yang ke-20. Kita akan melihat Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26 ya. Kita akan lihat pembacaan itu. Imamat pasal 20 ayat yang ke-26 ya. Nah, mari kita perhatikan bacaan firman Tuhan. Imamat 20 ayat 26 berbunyi sebagai berikut. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu
dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudaraku, kepada umat Allah di zaman perjanjian lama, satu-satunya umat pilihan Allah di bawah kolong langit ini adalah bangsa Israel. Ya. Ayat 26 ini dari pasal 20 kitab Imamat dikatakan apa? Ya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ya. Jadi kata kudus ini, ya, dari bahasa Ibrani, kata kudus ini berasal dari kata kados. Ya. Dan kalau dalam bahasa Yunani berasal dari kata hagios. Keduanya memiliki makna yang sama. Kata kudus ini bukan kudus secara moral, ya. Dari teks ya aslinya, ya. Dari terminologinya di sini ayat 26 dikatakan, akulah Tuhan, ya, aku telah memisahkan kamu. Kata kudus ini artinya kita dipanggil keluar, ya. Kata kudus ini artinya memisahkan, ya. Kita mengapa Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan dosa? Karena kita umat pilihannya. Itu pertama. Yang kedua, mengapa kita dipanggil oleh Tuhan setelah kita menjadi umat pilihannya? Kita dikuduskan, dipisahkan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bangsa Israel dikatakan, saya baca lagi, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ya, kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk kepada terang Allah yang ajaib, ya, untuk dipakai oleh Tuhan, dipisahkan untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Nah, kata kudus ini bukan berarti kudus secara moral. Ini harus kita pilah, saudara, ya. Mana kudus secara moral, mana kudus yang merujuk kepada status kita. Ya, nah mari kita akan buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ya. Ibrani pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-10, ya. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Kita akan lihat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudaraku, pengudusan yang sekali untuk selama-lamanya itu dilakukan oleh persembahan tubuh Kristus dengan darahnya yang tertumpah ke bumi, ya, melalui penyaliban Yesus. Dia menguduskan umat milik kepunyaannya sendiri yang telah dipisahkan dari antara orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk dipakai oleh Tuhan, ya. Nah, pengudusan ini merujuk kepada pengudusan yang pertama. Sebab ditinjau dari aspek waktu, pengudusan terhadap gereja Tuhan, terhadap orang percaya itu berlaku terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama, pengudusan yang disebut pengudusan masa lampau. Itu dikerjakan oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Pengudusan yang pertama ini terjadi atas roh kita, ya. Roh kehidupan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, segenap hidupnya, roh, jiwa dan tubuhnya itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Sebabnya kita terpisah dari Allah sebelum kita kenal Tuhan. Kita dipisahkan oleh Allah. Efesus 2 ayat yang pertama dikatakan, sebab kamu telah mati, ya. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita akan lihat ayat itu. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang pertama, ya. Efesus 2 ayat yang pertama berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebelum orang percaya terima Yesus, mereka sudah mati secara rohani.
Dan ketika kita terima Yesus, ya, oleh iman kita terima Yesus, pengudusan yang pertama terhadap roh kita terjadi ketika kita percaya Yesus. Ya, itu terjadi pada masa lampau. Kemudian pengudusan yang kedua terjadi terhadap jiwa kita. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan tindakan atau emosi. Ya, nah, pengudusan yang kedua itu terjadi secara progresif. Ya, yang pertama, ya, pengudusan yang pertama itu merujuk kepada roh kita. Ini disebut positional sanctification. Ya, ini menunjukkan status kita di hadapan Allah. Ya, kita sebagai orang kudus, orang yang sudah dipisahkan oleh Allah, sudah menjadi milik Allah. Ya, kita disebut sebagai orang kudus. Ini terhadap roh kita yang pertama itu sudah dikerjakan oleh Yesus di masa lampau. Nah, setelah kita percaya Tuhan, berdasarkan Galatia 4 ayat yang ke-6, ya, dan Roma pasal 8 ayat 15, itu sama. Ketika kita percaya Roh Kudus masuk dalam hidup kita, salah satu tugas Roh Kudus adalah mengerjakan kekudusan kita di hadapan Allah terhadap jiwa kita. Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 kalau saya tidak salah, ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, pengudusan yang pertama, positional sanctification terhadap roh kita telah terjadi ketika kita percaya. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus pada masa lampau. Ya, kemudian pengudusan yang kedua disebut sebagai apa? Progressive sanctification. Ini terhadap jiwa. Ya, itu sebabnya manusia perlu progressive sanctification. Kenapa? Sebab manusia masih berada dalam tubuh daging. Ada saat kita bisa lemah, ada saat kita bisa buat kesalahan, ada saat kita bisa berbuat dosa. Nah, saat kita berbuat dosa, sadar atau tidak, Roh Kudus kembali akan memulihkan keadaan kita menjadi keadaan yang kudus kembali. Sebabnya 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, ya, di situ dikatakan, ya, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama 1 Yohanes 2 yang pertama dikatakan, ya, 1 Yohanes ayat yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat yang pertama, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Perhatikan, ya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, orang percaya itu masih bisa berbuat dosa. Jadi ketika orang percaya berbuat dosa, dia sadar atau tidak berbuat kesalahan, Roh Kudus yang sudah dalam hidup kita, dia akan memulihkan kondisi kita. Ya, dia menguduskan kembali, menyadarkan kita bahwa kita telah berbuat dosa. Dan ada di sorga, ada satu advokat yang menjadi pembela kita kepada Bapa di sorga. Di bumi ada satu advokat, yaitu Roh Kudus, ya, menjadi pembela kita di hadapan Tuhan. Ya, nah ini dia, saudaraku. Ya, jadi jiwa kita, ya, yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, masih bisa berbuat salah, berbuat dosa. Nah, ketika kita berbuat dosa, maka pekerjaan Roh Kudus kembali memulihkan kita. Ini yang namanya progressive sanctification. Dan pengudusan yang ketiga itu akan terjadi pada glorification, di mana tubuh kita akan mengalami pengubahan dari tubuh jasmani, tubuh yang bisa mati, menjadi tubuh yang sudah diubahkan tidak bisa mati lagi, saudara. Kapan? Ketika Yesus datang kali yang kedua, yaitu pada hari glorification. Gereja dimuliakan oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di angkasa raya. Makanya ada pujian berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, pertemuan yang luar biasa, ya. Anak domba Allah yang memimpin pertemuan di udara. Puji Tuhan, saya percaya, kita sebagai orang percaya, ingat, kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Dalam artian kita harus terpisah dari dosa, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak pernah kenal kompromi. Kita harus radikal di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Sebelum kami akhiri renungan ini, kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, betapa bahagianya kita menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi orang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebabnya mari tetap kita hidup kudus di hadapan Tuhan, dipisahkan, terpisah dari dosa, tidak melakukan lagi hidup di dalam dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, betapa berbahagianya kita menjadi orang yang dipilih Tuhan, dan Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi orang-orang kudus, orang yang terpisah dari kehidupan dosa. Puji Tuhan, kita akhiri renungan kita pagi yang indah ini
dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami sudah dipilih, dipanggil Tuhan, kami sudah dipilih Tuhan, dan kami sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sebabnya Tuhan, mari Roh Kudus tolong kami mampu mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, terlebih khusus hari ini, sepanjang hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai kita ketemu besok pagi. Shalom.